Shalom, Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Untuk bulan Mei ini kita masuk subtema ketiga di tahun 2020 dengan tema tahunan kita selalu berbuah. Nah, untuk subtema sekarang ini, buah apa yang dihasilkan? Kalau kita lihat dari firman Tuhan, saya bacakan Matius 7 ayat 17-18, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dengan firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Demikian juga kita, sebelum kita masuk subtema ketiga, kita masuk ke subtema kedua, bagaimana kita bisa berbuah dengan melekat kepada Tuhan. Dengan melekat kepada Tuhan, maka kita dimampukan untuk berbuah baik. Dan buah baik yang pertama akan kita pelajari dalam bulan Mei ini adalah karakter yang baik. Nah, karakter itu apa? Karakter itu adalah watak, tabiat. Ya, orang bilang sifat-sifat kejiwaan yang melekat dalam tindak laku manusia setiap saat. Artinya apa? Bahwa tabiat watak kita akan terlihat pada saat kita melakukan tindakan kita sehari-hari. Ya, ada beberapa karakter yang saya mau ngasih contoh, saya cari di beberapa literatur, ya contohnya seperti ini. Paranoid. Nah, paranoid ini adalah karakter orang yang tidak mudah percaya dan selalu curiga. Ini adalah paranoid. Ada juga orang yang memiliki karakter narsis. Orang itu apa? Haus pujian. Orang itu sombong. Orang ini sebetulnya tidak mempunyai empati, tapi kalau melakukan sesuatu untuk yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain, itu ada maksud tertentu. Itu adalah karakter orang narsis. Ada juga karakter orang yang histrionik atau apa? Emosi yang berlebihan. Emosi yang kalau ada sesuatu mereka akan responnya luar biasa. Sebetulnya mereka punya tujuan untuk apa? Untuk diperhatikan. Ya, ada juga saya kasih contoh. Karakter dependent. Karakter dependent ini apa? Orang yang butuh perhatian. Orang yang takut akan perpisahan. Karena apa? Karena tergantung dengan orang lain. Dan biasanya orang yang karakter dependent ini adalah menurut. Tapi ada satu juga karakter yang ini yang luar biasa. Obsesif kompulsif. Senang keteraturan, kesempurnaan, efisiensi, kontrol yang kuat, dan keterbukaan. Ini adalah karakter-karakter yang saya baca dari literatur. Tapi kita perlu tahu, kita melekat kepada Kristus, kita percaya kepada Kristus, maka karakter kita adalah karakter Kristus. Yang bisa kita baca dalam Galatia 5 ayat 22-23. Saya bacakan ayat 22, tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itulah adalah karakter Kristus, karakter kita. Nah, sekarang kita bisa lihat mengapa Tuhan mengajarkan kita untuk kita menghasilkan karakter yang baik. Karena karakter itu yang baik akan apa? Menentukan yang pertama adalah identitas diri kita. Saya bacakan dari Matius 7:20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buah kita, dari karakter kita, orang akan mengenal kita. Nah, karena apa? Kita perlu tahu identitas kita adalah menjadi terang dan garam dunia. Garam bicara pengaruh, terang bicara kehidupan. Jadi identitas kita adalah menjadi pengaruh untuk membawa kehidupan manusia percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Yang pertama, identitas diri kita. Ya, Tuhan katakan dari firman-Nya Matius 5 ayat 13-14. Bapak Ibu perhatikan ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu sekalian, jemaat kunci Daud yang dikasihi Tuhan. Karakter kita adalah karakter Kristus. Karakter yang menjadi garam dan terang dunia. Ini adalah sangat penting karena Tuhan katakan kalau kita tidak bisa menjadi garam, buat apa? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak. Kalau kita tidak memiliki identitas Kristus, percuma kita ada di dunia ini. Ini yang pertama.
Yang kedua, mengapa kita harus mempunyai karakter Kristus, karakter yang baik? Karena apa? Menentukan masa depan. Saya ambil contoh di Alkitab ada Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena? Kehidupannya tidak baik. Bahkan Maria Magdalena kemasukan dengan roh setan, roh iblis sebanyak 7. Bayangkan orang yang kehidupannya tidak baik, dikuasai oleh roh setan. Ditolong oleh Tuhan, dilepaskan. Maria Magdalena berubah, memiliki karakter yang luar biasa. Karena pertobatannya dia menjadi orang yang setia. Dia yang melayani Yesus dengan luar biasa. Bahkan kita bisa melihat bahwa dia yang meminyaki kaki Kristus, ya, dengan minyak yang luar biasa mahalnya. Bahkan membuat iri para rasul. Buat apa? Minyak yang semahal itu cuma untuk meminyaki kakinya Yesus. Bapak Ibu perhatikan, Maria Magdalena dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Tetapi kalau kita lihat, Magdalena memiliki masa depan yang luar biasa. Dalam hal apa? Kita perhatikan, Magdalena menjadi saksi Kristus pada saat disalibkan. Ada Magdalena. Pada saat Yesus dikubur ada Maria Magdalena. Pada saat Yesus bangkit dari kubur, yang pertama kali melihat kubur terbuka adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena minggu pagi itu datang ke kubur Yesus karena dia mengasihi Yesus, akan merempai jenazah Yesus. Tapi dia melihat kubur terbuka. Bapak Ibu perhatikan, siapa Maria Magdalena dulu? Sekarang Maria Magdalena seperti apa? Itu untuk apa? Untuk menentukan masa depan dari Maria Magdalena, karakter Kristus. Demikian juga kita. Pada saat kita memiliki karakter Kristus, kita memiliki masa depan. Contohnya seperti saat ini, pada saat pandemi COVID-19, karakter Kristus dibutuhkan untuk kita supaya diloloskan, dimenangkan dari pandemi. Dengan kita memiliki penguasaan diri, kita taat akan aturan pemerintah, kita taat anjuran pemerintah, maka kita tidak akan terkena virus corona. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, bahwa karakter yang baik akan menentukan masa depan kita. Yang ketiga, kenapa kita harus memiliki karakter yang baik? Karena karakter yang baik menentukan generasi masa depan kita, generasi penerus kita. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 1:5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, nenek, ibu menentukan masa depan dari cucu dan anak. Karakter nenek, karakter ibu, karakter orang tua menentukan karakter daripada anak. Sedangkan karakter menentukan masa depan. Kalau karakter kita baik, maka generasi penerus kita akan menjadi baik. Saya kasih contoh lagi satu Bapak Ibu, Barnabas. Siapa Barnabas itu? Barnabas itu adalah seorang jemaat yang di Yerusalem. Dia jemaat yang punya hati untuk melayani. Dia menjual harta bendanya untuk apa? Dibuat makan bersama-sama dengan jemaat yang lainnya. Dan Bapak Ibu lihat, pada saat Paulus matanya buta harus ketemu sama Ananias di Damsyik dan disembuhkan oleh Ananias matanya. Dia melihat lagi. Di Damsyik dia mau dibunuh. Dia lari ke Yerusalem. Orang Yerusalem tidak percaya pertobatan daripada Saulus yang menjadi Paulus. Tapi Barnabas memiliki karakter yang dipenuhi kasih. Dia terima Paulus. Dia terima Paulus dan dia siapkan Paulus untuk ikut melayani. Bahkan dia pun yang mengajak Paulus untuk pelayanan. Dan akhirnya apa? Paulus menjadi rasul yang luar biasa. Ini adalah bukti karakter yang baik akan membawa generasi penerus akan menjadi luar biasa. Bapak Ibu Jemaat Kunci Daud yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap kita dimampukan memiliki karakter seperti Kristus. Tetapi yang harus perlu kita selalu ingat dan selalu kita lakukan, yang pertama adalah meresponi kelahiran baru. 1 Petrus 1 ayat 2-3 saya bacakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal.
Bapak Ibu perhatikan, kita dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi benih yang kekal. Benih yang kekal itu benih yang penuh kuasa. Dan benih kekuasaan itu bisa mengubah hidup kita. Kalau kita saat ini, kita percaya bahwa karakter kita bisa diubahkan. Maria Magdalena bisa diubahkan. Kita pun bisa diubahkan. Responi penebusan Kristus. Siapkan hatimu bahwa kita siap untuk diubah karakter kita. Nah, kita lihat kehidupan Maria Magdalena. Maria Magdalena dari hidup orang berdosa. Hidup yang dikuasai oleh kuasa jahat. Dia disembuhkan Yesus karena dia bertobat. Bertobat dan dia berubah kehidupannya. Memiliki pola pikir yang baik. Akhirnya memiliki karakter yang baik. Masa depannya luar biasa. Kalau Maria Magdalena bisa, kita pun pasti bisa. Yang pertama, responi kelahiran baru kita. Yang kedua, yang terakhir saya katakan kepada Bapak Ibu semua, supaya kita memiliki karakter Kristus, bangun karakter Kristus. Membangun karakter Kristus, meneladani karakter Kristus, dan melakukan. Kita bisa lihat contohnya Saulus menjadi Paulus. Siapa Saulus dulu? Saulus adalah orang yang tidak percaya Tuhan, bahkan membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bertobat, dia mau dididik, dia mau belajar. Siapa Barnabas? Barnabas jemaat. Kenapa Paulus mau dididik oleh Barnabas? Kenapa Paulus mau dimentoring oleh Barnabas? Karena dia punya kerendahan hati. Dia melepaskan semua apa yang dulunya punya dia. Dia seorang yang terkenal tapi tidak percaya kepada Tuhan. Pada saat dia bertobat, dia menyadari dia perlu dididik, dia perlu dimentoring, dia perlu dibentuk. Itulah Saulus berubah menjadi Paulus, menjadi rasul yang luar biasa. Dengan dididik hanya seorang jemaat yang bernama Barnabas bisa memiliki karakter Kristus. Begitu juga kita, siapkan hatimu saat ini untuk dididik dengan sesama kita, dengan menjadi jemaat yang baik di kunci Daud, dengan dididik dengan firman Tuhan, dan percayalah kita akan memiliki karakter Kristus. Bapak Ibu semua jemaat kunci Daud yang dikasihi Tuhan, karakter ini adalah hal yang sangat penting bagi hidup kita. Responi firman Tuhan minggu ini, lakukan, berubahlah karakter kita menjadi karakter Kristus. Maka kita akan memiliki masa depan yang luar biasa. Maka kita pun akan memiliki generasi-generasi penerus yang luar biasa. Percaya, pelayanan kita akan menjadi luar biasa. Gereja kita akan menjadi gereja yang berdampak luar biasa. Keturunan kita, anak-anak kita pun akan menjadi luar biasa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang datang kepada kami. Dan biarlah kami semua percaya kami memiliki karakter seperti-Mu. Marilah jemaat yang kunci Daud yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini. Dengan responi pujian ini, nanti kita pun akan melakukan perjamuan kudus. Biarlah lewat perjamuan kudus iman kita dikuatkan. Kita berubah. Karakter kita yang jelek menjadi karakter seperti Kristus. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati. Allah serta
Mari kita angkat tinggi roti di atas kepala kita. Ini adalah roti persekutuan dengan tubuh Yesus, di mana tubuh telah disalibkan, hancur disalibkan untuk menebus dosa kita, untuk memulihkan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin, makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah cawan yang berisi anggur yang kita angkat di atas kepala kita ada cawan ucapan syukur dan merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita mengucap syukur, terpuji namamu Tuhan, kami ucap syukur. Marilah kita pujikan pujian Immanuel, 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 Tuhan beserta kita. Mari angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, pagi hari ini kami bisa beribadah, kami mengucap syukur. Kami percaya dengan kami di rumah masing-masing pun Tuhan Kau hadir dalam ibadah kami. Dengan segala keterbatasan kami percaya ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Pujian, penyembahan, doa kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya berkat melimpah turun atas kami, pertolongan-Mu sempurna. Jemaat kunci Daud yang dikasih Tuhan, percayalah dengan diam di rumah pun berkat Tuhan turun atas kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam hidup kami. Sekali diberkati, tetap diberkati. Yang percaya katakan amin.